Hello everyone, my name is Alvin Novianti, and in this video I would like to present my assignment for the final exam. So the topic that I will discuss in this video is morphology, which is one of the branches of linguistics. Morphology focuses on the study of word formations and the structure of words. In this video, I will explain the basic concept of morphology, including morphemes and how words are formed, using simple examples. So let's begin the discussions. So first, I will explain about definitions of phonology. Phonology is the branch of linguistics that studies the structure of words and the process of word formations. Jadi, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata dan bagaimana kata dibentuk. Morfologi membahas bagaimana sebuah kata tersusun dari bagian-bagian kecil yang memiliki makna. Jadi intinya, morfologi membahas tentang kata dan pembentukannya. Next, I will explain about morpheme. A morpheme is the smallest unit of meanings in the language. Jadi, morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Sebuah kata bisa terdiri dari satu atau lebih morfem. Nah, di sini terdapat contoh dari kata books. Jadi, kata ini terdiri dari dua morfem. Yang morfem pertama yaitu book, yang artinya buku, dan s, atau tambahan dari kata books. Nah, s ini atau huruf s di sini adalah morfem yang menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Jadi intinya, morfem ini adalah bagian terkecil dari bahasa yang masih punya makna. Artinya, kalau suatu bagian kata masih membawa arti, itu disebut morfem. Nah, kalau sudah tidak punya arti, itu bukan morfem. So next, I will explain about types of morphemes. So first, I have free morpheme. So, a free morphemes can stand alone as a word. Jadi, free morpheme ini adalah jenis morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata dan sudah memiliki makna yang jelas, meskipun tidak digabung dengan morfem lain. Artinya, ketika kita mengucapkan free morpheme sendirian, orang lain tetap bisa memahami artinya. Jadi kata book sudah bermakna buku, kata happy sudah bermakna bahagia, dan kata run sudah bermakna berlari. Jadi ketiga kata tersebut tidak perlu ditambahkan morfem lain untuk bisa dipahami. Oleh karena itu, kata-kata tersebut termasuk free morpheme. Nah, free morpheme ini bisa dikembangkan. Walaupun free morpheme bisa berdiri sendiri, tapi kata tersebut juga bisa dikembangkan dengan menambahkan morfem lain. Seperti contoh, book ditambah s jadi books, happy ditambah un jadi unhappy, dan run ditambah ing jadi running. Nah, pada contoh ini, book, happy, dan run tetap bisa tetap bisa menjadi free morpheme, sedangkan s, an, dan ing atau dalam bahasa Indonesia kata tambah ini adalah morfem tambahan. Namun, walaupun sudah ditambahkan morfem lain, free morpheme tetap
menjadi dasar utama. Jadi kesimpulannya, free morfem adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, memiliki makna yang jelas, dan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Must be attached to other morpheme. Jadi, jenis atau tipe morfem yang kedua adalah bound morpheme. Jadi bound morpheme ini adalah jenis morfem yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata. Jadi morfem ini harus digabungkan dengan morfem lain agar menjadi makna. Nah, jika bound morfeme ini diucapkan sendirian, artinya tidak jelas atau bahkan tidak bermakna. Jadi ini yang disebut dengan bound morpheme. Nah, di sini terdapat contoh dari bound morpheme, ada an, at, sama ing. Nah, jika kita hanya mengucapkan kata seperti at saja, maka kata tersebut tidak memiliki makna. Begitu juga dengan an dan ing, jika mereka berdiri sendiri. Nah, makna baru akan muncul ketika bound morpheme digabungkan dengan free morpheme. Nah, di sini ada contoh. Contohnya ada kata walk ditambah at, jadi walked. Nah, kata walked ini memiliki makna telah berjalan karena adanya tambahan morfem at yang menunjukkan waktu lampau. Jadi kesimpulannya, bound morpheme ini adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, harus digabungkan dengan morfem lain dan berfungsi untuk membentuk kata atau mengubah kata. So next, inflectional morphemes do not change the word class. They only give grammatical informations. Jadi, inflectional morpheme ini adalah morfem yang tidak mengubah jenis atau kelas kata. Fungsinya hanya untuk memberikan informasi gramatikal tambahan dalam sebuah kalimat. Informasi tambahan tersebut biasanya berupa waktu atau tense, misalnya present atau past. Kemudian jumlah, apakah tunggal atau jamak, dan atau kepemilikan. Nah, di sini ada contoh dari kata walk. Nah, walk ini artinya berjalan, yang merupakan kata kerja atau verb. Dan ditambah at yang menunjukkan waktu lampau atau past tense. Nah, ketika kita menambahkan at, maknanya berubah menjadi berjalan di masa lalu atau suatu perjalanan yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi jenis katanya tidak berubah. Walk ini tetap verb, dan walk yang ditambah ed ini juga tetap verb. Jadi, at ini hanya memberikan informasi waktu, bukan membentuk kata baru. Kemudian contoh yang kedua ada cat yang ditambah s jadi cats. Cat ini artinya kucing, yaitu kata benda atau noun. Nah, S di sini menunjukkan jamak atau lebih dari satu kucing. Setelah ditambah S, cats artinya lebih dari satu kucing. Tapi cat itu tetap noun dan cat yang ditambah S atau cats juga tetap noun. Jadi S di sini hanya memberikan informasi berupa jumlah, bukan mengubah jenis kata. Jadi kesimpulannya, inflectional morphemes add grammatical information like tense or number, but they do not
change the word class. Artinya, inflectional morpheme hanya menambahkan informasi tata bahasa tanpa mengubah jenis kata. And then derivational morphemes. So derivational morphemes can change the meaning or the word class. Nah, derivational morphemes ini adalah kebalikan dari inflectional morphemes. Jadi tadi kalau inflectional morphemes tidak mengubah kelas kata, kalau derivational morphemes ini dia mengubah makna dan atau bisa mengubah jenis kelas. Nah, derivational morphemes ini adalah morfem yang berfungsi untuk membentuk kata baru. Jadi morfem ini bisa mengubah makna kata atau mengubah kelas kata. Misalnya dari adjektif menjadi noun atau dari verb menjadi noun. Nah, di sini terdapat contoh dari kata happy yang merupakan kata sifat atau adjektif berubah menjadi happiness, yaitu kata benda atau noun. Nah, jadi happy artinya bahagia dan termasuk kata sifat atau adjektif. Kemudian kata happy ini ditambah morfem ness yang mana ditambahkan untuk membentuk kata noun atau kata benda. Nah, setelah ditambahkan, happiness artinya kebahagiaan. Di sini maknanya berubah dan kelas katanya juga ikut berubah. Yang awalnya termasuk kata adjektif, kemudian berubah menjadi noun atau kata benda. Kemudian contoh yang kedua ada kata teach. Nah, teach ini merupakan kata verb atau kata kerja, kemudian berubah menjadi teacher, yaitu termasuk kata benda. Nah, teach ini adalah kata kerja yang berarti mengajar, kemudian ditambah akhiran er yang menunjukkan orang yang melakukan suatu pekerjaan. Setelah digabung, teacher berarti orang yang mengajar. Nah, jenis katanya berubah. Yang semulanya teach itu adalah kata kerja atau verb, berubah menjadi kata teacher yang merupakan kata benda atau noun. Nah, jadi derivational morphemes are important because they created new words and change the functions of words in the sentence. Artinya, derivational morphemes sangat penting karena membantu kita memperkaya kosakata dan mengubah fungsi kata dalam sebuah kalimat. And finally, the last, inflectional and derivational morphemes. Inflectional morphemes do not change the word class, while derivational morphemes can change the meaning or the word class of a word. Nah, dalam morfologi ada dua jenis morfem yang sangat penting, yaitu inflectional morphemes dan derivational morphemes. Inflectional morphemes adalah morfem yang tidak mengubah kelas kata. Morfem ini hanya berfungsi untuk memberikan informasi gramatikal tambahan seperti waktu atau tense, jumlah, yaitu tunggal atau jamak, dan kepemilikan. Contohnya, walk menjadi walk yang ditambah ed, dan cat menjadi cats yang ditambahkan s. Walaupun bentuk katanya berubah, jenis katanya tetap sama. Walk dan walk sama-sama verb, sedangkan cat dan cats sama-sama noun atau kata benda. Sebaliknya, derivational morphemes adalah morfem yang dapat mengubah makna atau kelas kata.
Morfem ini digunakan untuk membentuk kata baru. Contohnya, happy yang merupakan kata sifat atau adjektif berubah menjadi happiness, yaitu kata benda. Kemudian teach itu adalah kata kerja atau verb, kemudian berubah menjadi teacher, yaitu merupakan kata benda atau noun. Nah, karena dapat mengubah fungsi kata dalam kalimat, dari personal morphemes memiliki peran penting dalam pembentukan kosakata bahasa Inggris. Okay, to conclude, morphology helps us understand how words are formed and how their meanings and function can change. By learning about morphemes, free and bound morphemes, as well as inflectional and derivational morphemes, we can see that every word has a structure and a purpose. Morphology shows us that language is not random. Each word is built from smaller, meaningful units that follow certain rules. By studying morphology, we can improve our vocabulary, understand grammar more clearly, and use English more accurately. Thank you for watching this video. I hope this explanation help you understand morphology better. See you in the next video.